Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Formadixikers di rumah, dimanapun kalian berada. Pada episode kali ini, saya bersama dengan Ida Hamirgani, ya, salah satu mahasiswa bidik misi dan tim kuliah yang berprestasi di kancah nasional. Sebelum itu, perkenalkan saya sebagai moderator yang saat ini membawakan acara ini bernama Wahyu Ramdhani. Kemudian mungkin kita bisa juga dengarkan perkenalan singkat ya dari Idaham. Bagaimana sih yang pernah diraih prestasinya, kemudian pernah kemana saja. Ya, mungkin saya persilahkan kepada Idaham. Oh ya, baik, terima kasih kepada Saudara Wahyu yang telah mempersilahkan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, saya Ida Hamirgani dari program studi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Saya berasal dari daerah Lombok Timur, tepatnya di bagian Selong gitu. Oke, Idaham, pertama saya ingin tahu dulu ya, kegiatan kamu selama menjadi mahasiswa itu mungkin bisa dibilang merupakan kegiatan yang tidak biasa. Karena pertama Idaham punya prestasi yang diraih, otomatis kegiatan-kegiatan selama perkuliahan pun mungkin agak berbeda dengan mahasiswa lainnya. Saya kepingin tahu dulu bagaimana sih Idaham selama perkuliahan ini bisa istilahnya memanage waktunya sehingga bisa membuat dirinya itu berprestasi di bidang akademik ya, kemudian juga bisa pergi keluar daerah mungkin. Mungkin itu dulu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Terkait dengan keseharian gitu ya, jadi mahasiswa ya sama seperti mahasiswa lain. Kegiatan disibukkan dengan kegiatan akademik, kuliah, ataupun yang organisatoris gitu, organisasi-organisasi. Saya selama berkuliah gitu, pertama kali jadi mahasiswa saking ambisnya gitu di organisasi. Saya mengikuti 4 organisasi langsung dulu waktu jadi mahasiswa baru. Yang pertama itu saya lulus di UKM Prima, penalaran riset ilmiah mahasiswa. Dan yang kedua saya lolos di Argumen yang bidangnya itu dalam debat dan bahasa Inggrisnya gitu. Yang ketiga itu ada Formadiksi, Forum Mahasiswa Bidik Misi, yang sekarang gitu KIP Kuliah namanya. Yang pada angkatan 2019 gitu. Itu namanya Bidik Misi. Dan yang keempat, saya ikut di organisasi fakultas gitu. Ada namanya MTA Nahl di bidang keagamaan. Jadi, dalam manajemen waktu gitu, saya masih belum mampu gitu. Tapi saya selalu berusaha gitu. Dalam memanage waktu itu, saya melihat dari urgensi dari setiap kegiatan gitu. Ya, dari setiap kegiatan, saya melihat urgensinya. Tapi dalam prinsip itu, ada pepatah Sasak gitu, pokok leke. Oh, pokok leke ya? Ya, itu pokok prinsip leke. Saya. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu yang penting jalan gitu. Yang penting jalan. Kegiatannya positif, jalani, nikmati, selesaikan, tuntaskan gitu. Jadi kamu ini istilahnya itu mengikuti alur apa yang ditemukan di depan, kita jalani saja gitu. Iya gitu. Jadi dalam proses itu nanti sebuah pengalaman itu akan menjadi guru kita gitu. Iya. Kita lihat proses, kita lihat kurangan dan kelebihan kita dari setiap proses itu yang kita ambil hikmahnya gitu. Dan kita jadikan pelajaran sebagai guru kita gitu. Pengalaman itu. Dicatat ya teman-teman bahwa ada satu kata mungkin yang bisa kita garis bawahi di sini, di mana pengalaman itu merupakan hal yang bisa menjadi guru kita, sehingga teman-teman juga perlu mencatat bahwa apapun yang teman-teman lakukan ke depannya silahkan ya jalani, kemudian jalaninya itu dengan ikhlas tentunya, kemudian nanti pasti akan mendapatkan pengalaman yang bisa mendapatkan pengalaman ilmu ya dari pengalaman itu. Bagus sekali ya. Iya. Kisah dari perjalanan perkuliahannya, cuman
saya mau tahu juga Idham, artinya sampai di titik sekarang Idham ini bisa dibilang sebagai orang atau mahasiswa ya dalam konteks ini yang mungkin memiliki prestasi segudang gitu ya. Nah cuman bisa nggak diceritakan sedikit apa sih yang menjadi masalah ya ketika kita sudah punya niatan untuk berprestasi. Nah kendala apa sih yang mungkin bisa kita temukan gitu di dalam perjalanannya? Karena mungkin setiap orang bisa mengatakan, oh saya kepingin berprestasi. Nah, hanya saja mungkin dia nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, dan mungkin itu pernah terjadi di Idham. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman kita. Oh iya, dalam berprestasi, kalau diri pribadi saya, itu prestasi-prestasi saya itu cuma sedikit. Karena saya tidak terlalu ambis dalam berprestasi di kegiatan lomba, dan apalagi menang itu hanyalah bonus dari sebuah proses gitu, perjuangan. Terkait dengan kendala dalam setiap ingin berprestasi gitu, yang pernah saya rasakan itu, pertama kita perlu adanya koreksi diri gitu. Kita koreksi diri, kita merenunglah sendirian gitu. Dan dalam mencapai suatu target gitu, kita berawal dari suatu niat, tekad yang kuat. Terutama tadi seorang yang menginspirasi, Ilzam Ash'ari mengatakan, orang tua adalah dasar dari sebuah perjuangan dan sebuah cita-cita yang ingin dicapai. Ya, saya sepakat dengan itu. Tentu saja, kalau orang tua kita jadikan sebagai landasan dan dasar motivasi yang menginspirasi kita gitu. Tentu hal-hal yang rintangan itu remeh cepat kita selesaikan gitu. Kalau kita ingat orang tua gitu. Sesekali kita belajar dari orang yang lihat spion motor gitu. Ia melihat spion motor itu cuma sebentar gitu. Ia melihat ke belakang untuk ke depan gitu. Kalau dia melihat ke belakang terus akan tertabrak gitu. Jadi kita perlu melihat ke belakang dulu sebentar. Kita lihat keluh kesah orang tua, lelahnya di sawah gitu. Kita lihat. Itu akan jadi motivasi yang akan mendorong kita langsung. Rasa lelah kita itu akan tidak ada rasanya gitu. Ketika kita melihat orang tua di belakang kita yang kesusahan, yang di bawah terik matahari gitu, mencari nafkah demi anak-anaknya yang tidak ingin seperti mereka dulunya, yang tidak bersekolah gitu. Kita lihat orang tua dulu gitu. Itu suatu hal dasar untuk kita berprestasi. Setelah itu akan menyesuaikan nanti dengan sebuah proses-proses setelah kita kuat dalam dasar dan tekad keinginan untuk berprestasi gitu. Ya, jadi bagus sekali ya alasan dari Idham untuk menjadi seseorang yang mungkin punya niatan gitu, dan dihadapi dengan balik melihat orang tuanya gitu ya. Jadi kita bisa bilang kalau dasar kita punya niatan untuk berkuliah pun adalah orang tua. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa orang tua itu memang selalu menjadi alasan kita untuk melakukan setiap langkah-langkah yang kita jalankan gitu. Iya, pastinya. Saya keingat dengan orang tua juga ya, bahwa di dalam lingkungan kita ya, lebih-lebih mahasiswa yang notabene-nya adalah mahasiswa kurang mampu. Iya. Pastinya punya istilahnya beban moral tersendiri, karena kan sudah kita dibiayai oleh negara ya, dengan beasiswa bidik misi atau KIP kuliah begitu. Dan jika kita tidak benar-benar fokus dengan perkuliahan kita, kemudian tidak fokus dengan hal-hal yang membuat kita bisa menorehkan prestasi, mungkin juga orang tua akan kecewa. Ya, jadi itu teman-teman, satu lagi poin yang mungkin bisa teman-teman ambil, bahwa orang tua itu menjadi alasan utama kita dalam melangkah. Nah, selanjutnya mungkin Idham, saya mau tanya ini lebih detail tentang Idham ya, karena mungkin teman-teman nggak tahu nih, mungkin Idham ini pernah meraih apa gitu ya. Nah,
sekarang mungkin bisa disebutkan gitu prestasi Idham ini seperti apa, salah satunya disebutkan saja gitu. Iya. Baik, karena moderator Saudara Wahyu gitu, ingin sekali tahu gitu apa prestasi yang pernah saya raih. Jadi dalam prestasi itu yang pernah saya raih sampai sejauh ini, yang pertama itu juara 1 dalam lomba kisah inspiratif di Lazdasi NTB yang mengadakan kemarin 2022 ini. Terus yang kedua itu finalis lomba IC. Yang selanjutnya itu ada termasuk 10 finalis besar gitu di Universitas Riau yang mengadakan dalam kategori kisah inspiratif juga. Jadi dalam setiap lomba itu yang pernah saya ikuti di kisah inspiratif aja, karena kisah inspiratif ini sangat-sangat bagus sekali untuk kita ceritakan ke banyak orang gitu. Karena dari kisah kita, mungkin saja orang yang membacanya, orang yang mendengarkan kisah kita, itu sama halnya yang kita alami, yang dia alami juga gitu. Jadi dalam lomba, dalam juara gitu, itu saya tidak pernah mencari juaranya gitu. Tapi saya mencoba untuk mencari hal positif, apa kekurangan dari saya gitu, sehingga tidak mendapatkan juara 1, 2, dan 3 gitu. Introspeksi diri gitu. Jadi dalam setiap lomba yang saya ikuti, itu juara itu belakang itu. Yang terpenting itu proses sudah kita jalani, niat sudah bagus. Soal juara 1, 2, 3 itu hanyalah bonus gitu. Benar. Itu hanyalah bonus dari sebuah perjuangan seseorang gitu. Ya. Pertama mungkin saya berikan juga alasan ya kenapa kok saya ingin tahu banget dan ya Idham ingin saya ingin Idham menceritakan kepada teman-teman apa sih yang pernah ikuti gitu ya. Karena pertama ini mungkin bisa menjadi motivasi bagi teman-teman juga bahwa saya mungkin ya atau kalian mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah di sini memang kesempatannya itu sangat luas sekali ya. Mungkin pernah menonton episode Gitalk sebelumnya ya, di mana para tamu undangannya itu juga memiliki kesempatan-kesempatan yang sangat luar biasa dan itu bisa dimanfaatkan ya. Nah, sehingga Idham sekali lagi di sini sebagai orang yang menjadi narasumber kami di Gitalk, saya yakin pasti juga mengoptimalkan kesempatan itu. Nah, terakhir ya, mungkin yang ingin saya juga Idham sharing adalah harapan ya. Harapan untuk adik-adik kita, harapan untuk teman-teman kita di luar sana yang misalkan ya ada keinginan untuk menyerah mungkin di tengah-tengah kondisi mungkin yang sekarang sulit ya. Kemudian beberapa cerita mungkin yang pernah saya dengar juga mereka mengalami hal-hal yang membuat mereka kesulitan dalam berkuliah. Nah, mungkin Idham ingin menyampaikan apa ya kepada adik-adik kita yang sedang mengalami masa-masa sulit itu. Baik, mengenai pesan dan harapan gitu untuk adik-adik dan kakak-kakak yang mendengarkan Gitalk ini. Jadi harapan saya gitu sebagai narasumber di sini, semoga dari perbincangan dari awal sampai akhir itu mampu menginspirasi adik-adik gitu yang sedang berada di titik lemah. Minta satu nasihat saja, coba pulang ke rumah. Minta satu nasihat saja, sekelumit kalimat gitu dari orang tua adik-adik dan kakak-kakak semua. Itu minta satu kalimat nasihat yang ingin sekali orang tua, adik-adik dan kakak-kakak teman-teman semua inginkan untuk anaknya gitu. Nah, setelah diberikan nasihat,
pesan gitu dari orang tua, itu yang jadi pegangan. Kalau bisa tulis kalimat itu dan taruh di belakang HP-nya gitu, di apa namanya yang di belakang? Di belakang casing. Iya, di casingnya itu. Setiap kali mau menyerah, ketika tugas menumpuk, laporan menumpuk, makalah dan lain sebagainya, coba buka lembaran kalimat nasihat dari orang tua itu. Itulah yang membuat semangat adik-adik, kakak-kakak dan teman-teman semua akan bangkit kembali lagi gitu. Seperti sejak awal, tidak hanya kalau pepatah Sasa gitu, anget-angetin pelot gitu. Nggak hanya di awal saja, tempatnya sangat apa namanya, membara gitu semangatnya dalam berkuliah gitu. Tidak anget-angetin pelot itu, seperti pepatah Sasa gitu. Dan pesan saya kepada adik-adik, janganlah ketika lomba itu, janganlah mencari juara 1, juara 2, dan juara 3. Tapi nikmatilah suatu proses tersebut. Dari suatu proses itu adik-adik akan besar nantinya. Dan prestasi bagi diri pribadi saya sendiri bukanlah yang mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Tapi bagaimana bermanfaat, bagaimana berkontribusi bagi banyak orang gitu. Dan memberi senyuman kepada semua orang. Itulah prestasi yang sesungguhnya. Itu dari diri pribadi saya. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Wah, luar biasa sekali teman-teman atas apa yang disampaikan oleh Idham. Ya, jadi teman-teman semua mungkin bisa menarik kesimpulan sendiri ya atas apa yang disampaikan tadi. Dan mungkin di acara episode Bitalk kali ini tidak terlalu panjang ya, mungkin dengan penutupan dari Idham tadi dengan menyampaikan harapannya, kemudian istilahnya nasihat-nasihatnya kepada kita semua, kita bisa mengambil makna dan hikmah dari kalimat-kalimat yang disampaikan. Ya, terakhir Idham, kita mungkin bisa sama-sama mengucapkan salam kebanggaan kita ya. Oh iya, bisa. Salam prestasi ya. Tapi sebelum itu ya mungkin saya juga akhiri dengan satu kata motivasi bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Terima kasih. Salam bidik misi. Salam prestasi.